Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas takdir baiknya ya, kita bisa berjumpa secara virtual malam ini untuk menjalin silaturahmi, perkenalan dan untuk eh, menambah wawasan begitu ya dari sharing yang disampaikan oleh narasumber kita. Di sini saya Sofi Balkis, founder Summit Learning Forum, yang menggagas komunitas ini untuk lintas profesi. Jadi karena lintas profesi, maka eh, yang mau upgrade skill untuk eh, menambah pengetahuan, keterampilan parenting, kemudian life skill begitu ya, dan juga beberapa eh, pengembangan diri ya, yang terkait dengan kecerdasan emosi, eh, neuroscience gitu ya. Kita sudah punya banyak materi yang kita share di YouTube begitu ya. Jadi teman-teman bisa nyari di Sophie Stock. Di situ banyak materi yang teman-teman bisa dapatkan secara free. Dan malam ini kita bersama dengan narasumber yang pasti punya pengalaman, punya expertise ya, yang bisa kita pelajari ya tentang tumbuh kembang anak begitu. Kegiatan ini saya gagas sebulan Bu, 2 kali, Belangkis. sebulan 2 kali, dan bulan ini menyambut Hari Anak, maka materinya tentang anak. 2 minggu lalu materinya tentang dongeng gitu ya. Bagaimana dongeng itu punya peran penting ya untuk membangun kecerdasan, pengembangan bahasa, stimulasi dini, karakter, dan lain-lain. Malam ini kita bersama dengan Ibu Dewi Mayangsari. Beliau praktisi psikologi sekolah dan psikologi pendidikan, juga pengajar ya di Prodi PAUD, kalau tidak salah di UTM begitu ya. Nah, jadi beliau menekuni bidang anak usia dini. Nah, sebelum mulai acara, biar narasumbernya punya semangat gitu ya, biar narasumbernya lebih antusias gitu untuk berbagi, silakan tulis di kolom chat untuk belajar tentang cara efektif memfasilitasi minat anak. Nah, minat anak itu apa saja ya? Dan cara memfasilitasinya bagaimana ya? Nah, maka di sini kita parents juga pendidik, juga akademisi ya, bisa tahu lebih banyak tentang minat anak itu apa yang penting untuk diperhatikan dan untuk membantu tumbuh kembangnya. Begitu ya. Wah, nilainya 10 10 10 10. Banyak sepuluhnya ini ya. Alhamdulillah. Jadi semangat nih Bu Dewi, banyak yang apa sporternya gitu ya, banyak sporternya yang nyemangati ya, angkanya 10 gitu ya. Berarti sudah apa ngebet banget gitu pengen tahu gitu ya. Karena biasanya kita taunya tentang bakat gitu. Tapi minat ini jarang dibahas memang gitu ya. Jadi malam ini akan diuraikan bagaimana kita sebagai parents gitu ya, sebagai akademisi, sebagai praktisi ya, sebagai psikolog, sebagai konselor, itu bisa lebih concern juga pada minat anak gitu ya. Sebagai tadi untuk stimulasi tumbuh kembangnya. Ya, saya persilakan Bu Dewi, waktunya maksimal 1 jam, bisa dimanfaatkan sekaligus untuk tanya jawab. Jadi waktu dan layar saya berikan. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Bu Sofi Balkis atau biasa saya panggil Mbak Sofi ya, Mm-mm. karena masih muda nih Mbak. Nah, selaku Mm-mm. founder dari Samitra Learning Forum, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing terkait materi minat ya. Tadi benar sekali seperti Mbak Sofi sampaikan, kalau bakat sudah banyak yang apa namanya berbagi atau sharing informasi tentang itu. Tapi kalau minat ini masih belum atau mungkin masih minim. Saya Mm-mm. ucapkan salam kenal pada bunda-bunda, mbak-mbak semuanya. Salam kenal juga ke Bu Ratna Pangastuti, Bu. Terima kasih Mas sudah berbagi. Mohon maaf kemarin masih belum sempat join. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, hari ini mungkin ada yang dari pengajar, praktisi, ataupun dari ibu-ibu.
sekalian saya izin share terlebih dahulu untuk materinya. Baik, untuk materi di malam hari ini terkait cara efektif memfasilitasi minat anak. Tapi sebelum kita sampai pada bagaimana sih caranya, kita melihat dulu fenomenanya ini. Baru kemarin malam ya, tepatnya 18 Juli 2024 ini. Nah, jenjang SMA ini di Kemendikbud mulai tahun ajaran ini 2024-2025 ternyata menghapus jurusan IPA IPS bahasa terkait kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dengan tujuan atau alasannya ini supaya siswa itu lebih mengeksplorasi minat, bakat, dan karir mereka. Lagi-lagi minat ya. Nah, sedangkan minat itu sendiri sebenarnya di dalam kurikulum yang sekarang diterapkan di Indonesia, Merdeka Belajar. Nah, esensinya itu anak ini kan mulai bisa atau misalnya kurikulum Merdeka Belajar ini sudah mulai diterapkan ya di sekolah itu mulai jenjang PAUD atau TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, 90 sampai 95% menurut informasi yang terbaru di tahun 2024, kurikulum Merdeka Belajar itu sudah diterapkan, di mana anak itu mulai merdeka bermain. Nah, kalau sudah merdeka bermain, yang lebih ditingkatkan lagi adalah mereka juga merdeka belajar, supaya nanti bisa bebas, nyaman, tenang, dan gembira. Lagi-lagi yang di highlight adalah tidak hanya sesuai dengan bakat dan perkembangan, tapi juga minat. Nah, jadi di sini bisa dilihat benang merahnya ya. Ternyata minat itu sudah mulai bisa dilihat atau dikembangkan itu sebenarnya mulai dari tingkat yang paling dasar yaitu PAUD atau TK. Dengan memulainya caranya dengan merdeka bermain secara atau sesuai dengan minat anak. Nah, sebenarnya minat itu apa sih? Minat ini, nah ini ternyata minat itu penelitiannya sudah banyak dilakukan di luar negeri, terutama oleh Renninger. Renninger ini di tahun 1990 itu sudah melihat juga minat ini dilihat mulai usia prasekolah, mulai usia 3 tahun, dan bisa dilihat intensitas kegiatannya di 4 sampai 5 tahun. Kemudian minat ini juga titik awal penemuan bakat atau kemampuan seorang anak. Jadi ternyata yang diminta di jenjang sekolah itu kan ability atau sudah kemampuan, keterampilan. Tapi sebelum sampai di kemampuan dan keterampilan itu, sebenarnya yang paling berpengaruh menurut trainer itu adalah minat. Jadi minat ini istilahnya pemantiknya. Jadi ketika minat itu sudah ada, sudah terarah, nah itu mereka atau minat itu tadi bisa menimbulkan motivasi dan fungsi belajar secara optimal. Tidak hanya dalam fungsi belajar, kalau minat ini sudah dipahami dan terarah, itu bisa berperan dalam kesuksesan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kemudian Snow juga menjelaskan ya, yang mendukung pendapatnya Renninger ini di 92 itu, minat itu sifatnya terarah dan menunjukkan keinginan seseorang ke arah tertentu. Kemudian minat itu juga bisa dilihat dari kata kuncinya intensitas yang dilakukan secara enjoy. Enjoy itu menikmati dan gembira. Nah, apa terlihatnya eh, menikmati itu atau enjoy ketika anak itu nggak perlu disuruh tapi mau melakukannya sendiri dan gembira. Kalau gembira sama happy kan kelihatan dari ekspresinya. Kemudian minat ini sifatnya dinamis, jadi tidak hanya sendiri timbul begitu saja, tapi dia bisa timbul ketika melibatkan orang dan interaksi antara anak itu sendiri dengan objek dan situasi sekitarnya. Kemudian yang perlu dipahami juga minat ini bisa berubah-ubah. Nanti apa saja sih yang bisa merubah minat? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan juga bisa diidentifikasi. Ini nanti kita juga akan sharing ya. Saya akan sharing bagaimana cara mengidentifikasi minat terutama pada anak usia dini. Dan minat ini juga perlu banyak stimulus. Kalau minat itu sudah timbul, anak sudah ingin melakukan itu, tapi nggak distimulasi juga percuma, nanti akan hilang begitu saja. Dan perlu juga latihan yang intensif untuk mengembangkan minat ini menjadi bakat maupun ability. Nah, sebenarnya minat itu apa? Minat itu terkait dengan hubungan antara individu dengan objek
topik. Jadi ada tiga hal yang jadi kata kunci, ada objek, topik, dan peristiwa yang bermakna bagi anak itu sendiri dan menimbulkan rasa ingin tahu serta kesenangan, kemudian berpengaruh dengan cara anak menilai atau terlibat dalam kegiatan, serta anak itu tahu konsekuensi dari kegiatan yang didapat. Nah, minat itu berhubungan dengan apa saja. Ketika saya belajar tentang ini ya, terus terang eh, beberapa penelitian atau jurnal itu buat saya, wah, ternyata kenapa sih kok banyak ketika saya melakukan konseling dengan guru-guru terutama atau mungkin dengan orang tua ketika menjadi psikolog, anak saya tuh kok nggak suka belajar ya, kok kalau belajar itu males ya. Nah, sebenarnya orang tua itu lebih banyak berfokus pada motivasi belajarnya, tapi belum ditimbulkan minatnya. Maka dari itu, ketika minat itu sudah terbentuk, tergerak, dan terarah, itu sebenarnya bisa secara tidak langsung meningkatkan motivasi belajar. Kemudian sudah penelitian sudah terbukti di luar mulai tahun 2008 dilakukan sampai 2017 dan yang terakhir ada di 2019 itu juga berkaitan dengan partisipasi anak dalam diskusi kelas. Jadi anak yang berminat atau sudah terarah minatnya di kelas itu lebih partisipatif, terus mereka juga lebih aktif bertanya dan mencari bantuan. Mencari bantuan itu maksudnya apa? Oh, kalau saya itu kesulitan ketika melakukan kegiatan di kelas, dia tahu tanyanya ke siapa, ke teman, ke guru, cari bantuannya seperti apa, gitu. Kemudian minat ini juga berhubungan dengan self control atau strategi pengaturan diri. Jadi anak yang sudah terarah dan tahu minatnya itu mengerti bagaimana sih cara mengatur kegiatan apa saja yang mau dipilih, yang dilakukan, dan nantinya berkaitan juga dengan cara belajarnya. Jadi kalau minat ini sudah terarah dan terasah, mereka itu terutama di tingkat dasar, sekolah dasar dan selanjutnya, mereka bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dan juga mereka bisa melakukan pencarian informasi mandiri. Nah, kedua hal ini, pembelajaran mandiri dan pencarian informasi mandiri, kalau di lapangan, itu banyak ditemukan kendalanya pada anak-anak atau siswa di tingkat sekolah lanjutan, misalnya SMP, SMA maupun kuliah. Mereka nggak tahu minatnya ya, banyak yang SMA aja nggak ngerti, saya tuh mau IPA atau IPS. Akhirnya belajarnya ya, kalau ada ujian baru belajar, kalau ada kerja kelompok baru belajar. Jadi pembelajarannya masih kurang mandiri karena mereka kurang tahu minatnya kemana. Kemudian sudah SMA belum tahu minatnya, perguruan tinggi juga nggak tahu minatnya sebenarnya apa. Akhirnya ya kuliah gitu aja, belajar yang penting lulus. Nah, tapi ketika mereka nanti skripsi, itu terkendalanya pencarian informasinya bingung. Karena mereka nggak ngerti minatnya apa, belajarnya caranya seperti apa, informasi yang dibutuhkan seperti apa, itu masih belum bisa terbentuk. Nah, karena rentetan ini yang belum dituntaskan mulai dari anak usia dini. Gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi ini banyak. Nah, dari berbagai jurnal yang saya baca, yang pertama interaksi dan sosialisasi. Jadi bagaimana sih anak itu berinteraksi dengan orang tuanya, terutama yang paling berpengaruh itu pertama orang tua. Baru yang kedua ketika mereka sudah di sekolah berarti dengan guru atau tenaga pendidik. Kemudian mereka bagaimana bersosialisasi dengan keluarga besarnya, masyarakat, lingkungan sekitar, lalu gender. Laki-laki dan perempuan ternyata minatnya berbeda. Nah, kalau pada anak usia dini, untuk minat anak laki-laki lebih banyak lebih ke arah fisik. Tapi sedangkan anak perempuan itu lebih banyak ke arah permainan yang berkaitan dengan play and play atau komunikasi interaksi dengan teman-teman. Nah, kemudian berkaitan dengan pertambahan usia. Semakin usia itu bertambah, itu juga mempengaruhi minat anak. Pada anak usia dini misalnya, oh mereka lebih senang permainan boneka. Nah, tapi ketika mereka sudah SD atau SMA atau SMP, itu tidak memungkinkan untuk bermain boneka di usia mereka yang sudah dewasa. Kemudian juga pengalaman dan aktivitas. Pengalaman ini serta aktivitas uh, yang idealnya itu atau yang bisa dilakukan pada anak usia dini itu bisa melibatkan indoor dan outdoor. Tidak hanya pengalaman dan aktivitas yang hanya disediakan di sekolah, tapi di rumah itu sebaiknya juga memberikan
lingkungan yang bisa mengeksplorasi pengalaman dan aktivitas anak. Kemudian ini yang mungkin masih kurang ya di Indonesia, kesempatan bermain dengan objek tertentu. Kalau saya lihat biasanya di Indonesia itu pada anak usia dini yang diberikan mainan itu yang ada di toko atau yang sedang tren saat itu. Misalnya sekarang sedang tren Uno, ya Uno yang diberikan. Atau sebelumnya sedang tren apa itu misalnya board game, apa misalnya ya, semacam panaha, bukan board game, catur ya, catur yang seperti di Cina itu kan ada yang bulat-bulat itu. Atau mungkin sekarang juga yang sedang booming challenge. Jadi misalkan ada permainan kartu, kartu ditaruh di atas topi kita. Nah, itu lebih banyak tren kalau di Indonesia ya permainan dengan objek tertentu. Padahal idealnya anak itu diberikan kesempatan untuk bermain dengan eh, tipe atau topik permainan beragam. Nanti akan saya sharingkan. Setidaknya itu ada 9 tipe atau jenis permainan yang perlu diberikan pada anak usia dini. Kemudian ada karakteristik kognitif, itu kurang huruf E ya, karakteristik kognitif. Nah, ini karakteristik kognitif berkaitan dengan kemampuan kognitif anak, dari pemahaman anak, cara berpikir, terutama yang dilihat problem solving. Lalu ada anak yang tipenya lebih senang memainkan atau berminat pada sesuatu yang sistematis. Ada yang lebih explore, ya sudah yang penting caranya apa, lebih ke arah ekspresif, ekspresif atau eksploratif. Nah, itu nanti juga akan saya sharingkan seperti apa sih karakteristik kognitif itu juga berpengaruh pada minat anak. Gitu. Kemudian stimulasi dan dukungan dari lingkungan. Nah, stimulasi dan dukungan dari lingkungan itu maksudnya apa? Setidaknya baik dari sekolah, kalau sekolah saya yakin pasti sudah ada kegiatan pembelajaran yang mengacu pada eksplorasi minat anak ya. Tapi yang masih kurang itu biasanya ada di rumah. Di rumah stimulasi dan dukungannya biasanya apalagi pada kedua orang tua yang mungkin bekerja dua-duanya, waktu yang diberikan pada anak atau waktu interaksinya itu sedikit. Nah, padahal minimal untuk mengeksplorasi minat anak itu kita sediakan waktu itu 1 jam. Lalu tidak hanya dari indoor, tapi juga di outdoor. Lalu ada lagi juga yang berkaitan itu ternyata fungsi temperamen. Temperamen ini berkaitan dengan self control atau kemampuan mengontrol anak saat berkegiatan dan tanggung jawab anak ketika melakukan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. Lalu bagaimana sih cara mengidentifikasi minat anak? Nah, ini sebaiknya dilakukan di cross check itu dari orang tua, dilakukan di rumah idealnya seperti itu, dan juga ideal dilakukan di sekolah. Jadi nanti bisa saling komunikasi antara orang tua dan juga guru, minat anak itu lebih ke arah yang mana. Kalau dari konsepnya Rainier kemudian diteruskan oleh Hitchell ya, jadi ini yang memiliki konsep ini ada Hitchell, itu ada 4 sebenarnya. Ada konseptual, prosedural minatnya, ada kreatif, dan social oriented. Nah, lalu bagaimana kita melihat anak itu arahnya kemana? Nah, kita profil kegiatan anak itu dari waktu ke waktu. Kemudian kegiatan apa sih yang banyak dilakukan anak selama sehari? Nah, ini kan bisa dapat informasi secara utuh ketika informasi dari orang tua dan juga dari sekolah begitu. Jadi diperlukan kerjasama. Kemudian seperti apa eh, caranya? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat permainan apa sih yang konsisten dilakukan anak. Nah, konsisten itu tidak hanya dilakukan secara terus-menerus, tapi juga aktif dia lakukan. Jadi nggak males-malesan. Kalau melakukan permainan itu anak semangat gitu. Kemudian enjoy, enjoy ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi nggak perlu diminta, langsung mau sendiri melakukan itu terus bertahan lama. Apa tolak ukurnya bertahan lama? Ya mereka mau mulai sama sampai selesai begitu. Nah, terus seperti apa sih konseptual dan lain-lain itu? Nah, sebelum kita ke sini, kita pahami dulu kegiatan yang bisa dieksplor. Nah, kegiatan ini memang sudah
eksperimenkan ya atau diuji cobakan melalui penelitian pada ratusan anak usia 4 sampai 5 tahun di luar negeri. Nah, ada 9 kegiatan yang bisa menjadi pilihan eksplorasi. Atau misalnya kita melihat, jadi ada dua caranya. Kita bisa secara umum ya, secara umum kita cek dari permainan yang ada di rumah itu apa saja, terus anak lebih banyak memilih permainan apa. Tapi kalau idealnya kita untuk bisa menentukan 4 konsep ini, apakah dia konseptual, prosedural, kreatif, atau socially oriented, itu kita sediakan 9 permainan. 9 permainan ini yang pertama adalah topic center exploration. Topic center itu adalah permainan berdasarkan topik tertentu. Misalnya topiknya hari ini tentang eh, negara. Berarti kita sediakan kartu tentang negara atau buku tentang negara. Nah, atau ketika selain negara bisa jadi pada anak usia dini itu terkait tentang hewan yang dilindungi atau flora fauna langka. Nah, jadi ada topik tertentu yang perlu dieksplorasi. Kemudian yang kedua kita sediakan itu literasi. Literasi itu berkaitan dengan buku. Nah, buku itu buku apapun, kemudian yang berkaitan juga dengan art atau musik. Nah, art atau musik itu bisa pada anak usia dini itu kan ada permainan. Idealnya sih memang ada alat musiknya ya, tapi kalau memang tidak ada, bisa jadi alat musik yang kecil atau yang berukuran pada anak-anak, atau kita sesuaikan juga dengan budget atau kemampuan ekonomi dari orang tua itu. Kalau drum itu kan kita juga bisa pakai ketipung, penggantinya. Kalau misalkan gitar itu yang lebih murah ada ukulele dan lain-lain. Lalu ada juga kita sediakan permainan construction or mechanical. Biasanya ini pada anak usia dini itu permainan yang bongkar pasang. Misalnya ada mobil-mobilan, terus bagian rodanya itu putus atau ada bagian obeng-obengan, bongbongan, tapi yang bisa dipakai untuk bongkar pasang permainan itu. Terus kalau fantasi ini permainan yang berkaitan dengan fantasi. Bisa jadi kita sediakan kupu-kupu itu misalnya sayap, terus peri, atau pada anak laki-laki itu Nang biasanya itu topeng Spider-Man. angker barukan. Nah, kemudian permainan juga yang social Jalan. dramatic. Lalu Zoom ada lali. juga organized games with rules. Itu misalnya Uno, terus ada Scrabble, ada Aduh. Monopoly. Nah, ini bisa digunakan. Physical or sport, ya ini sebenarnya yang paling mudah. Kalau sport itu bisa jadi dengan bola, kita tinggal menyediakan gawang, atau mungkin keranjang basket, atau mungkin main badminton. Jadi bisa dipilih salah satu atau beberapa, dan juga media atau teknologi gitu. Nah, ini tadi ya puzzle, buku, games dan lain-lain. Nah, kemudian biasanya dari 9 kegiatan itu kita bisa melihat kegiatan mana, permainan mana yang lebih banyak dilakukan atau dimainkan. Nah, nanti bisa mengarah pada minat apa sebenarnya yang dimiliki anak itu. Nah, ini idealnya sebenarnya dilihat dalam waktu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu menetap atau enggak. Kalau misalnya menetap, bisa jadi minat itu yang bisa kita arahkan dan kita stimulasi, kemudian kita beri dukungan. Misal nih, kalau anak itu lebih banyak memilih permainan sesuai topik, topik yang tadi misalnya, oh main negara-negaraan, flora dan fauna yang dilindungi, dan lain-lain. Kalau itu yang sering dimainkan, konsisten, enjoy, dan juga gembira ya, aktif mainkan itu, berarti bisa arahnya ke konseptual. Nah, ini biasanya anak itu fokus pada perannya itu apa, rutinitas sosial, terus lebih mengarah pada konten, materi yang dipelajari itu apa. Nah, ini nanti kalau diarahkan ya minatnya ke apa namanya ketika remaja atau dewasa itu bisa jadi konseptual ini berkaitan dengan kemampuannya analisa, kemampuannya untuk menambah pengetahuan secara sistematis dan lebih terarah konsep begitu. Sedangkan yang kedua, biasanya anak-anak yang cenderung memilih puzzle, Lego, balok, olahraga, atau board game. Board game itu permainan yang bisa dilakukan dengan beberapa orang dan ada aturan. Jadi kata kuncinya kalau prosedural ini di aturan.
Nah, kalau aturan tertentu, terus itu lebih sering dimainkan oleh anak, konsisten, enjoy, dan juga sampai selesai. Nah, itu biasanya anak lebih banyak atau lebih senang mengeksplorasi objek dan informasi itu harus ada aturan. Jadi kita bisa melihat nih, oh kalau anak itu anak yang senang ke kegiatan prosedural, jadi anaknya ini tertata, rapi, disiplin, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelaksana, manajerial, ketelitian, itu bisa dilakukan anak-anak yang punya minat kegiatan prosedural. Kemudian yang ketiga, kalau anak-anak ini lebih banyak memilih kegiatan seni ya, musik, ceritanya itu lebih ke arah cerita fantasi, kerajinan tangan. Nah, ini mereka biasanya anak-anak yang punya tipe senang diberi kesempatan untuk mengeksplor idenya secara variatif. Nah, kalau dia punya minat ke arah kreativitas, bisa jadi dia diarahkan ke seni. Seni itu tidak hanya seni musik ya, seni desain produk, kemudian atau seni rupa, atau dia membuat produk tertentu yang berkaitan dengan ide, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar itu bisa ke arah minat kreatif. Kemudian yang keempat ada lebih ke arah minat socially oriented. Jadi anak ini lebih senang kegiatan yang dilakukannya itu berinteraksi dengan orang lain ataupun interaksinya dengan mainannya. Karena kan kalau pada anak usia dini mereka itu masih punya dunianya sendiri ya, punya imajinasi juga yang tinggi. Nah, jadi tipe-tipe anak yang minat kegiatannya ke socially oriented ini mereka senang berinteraksi sosial baik dengan teman maupun objek permainan. Nah, ini nanti bisa diarahkan kemana? Biasanya anak-anak yang seperti ini senang kegiatan sosial, senang organisasi, senang melakukan pelayanan sosial, itu bisa diarahkan ke arah. Nah, selain itu, selain apa namanya, kita lihat mereka itu sukanya kegiatan apa sih? Nah, yang paling penting juga eksplorasi kegiatan anak saat di rumah. Kenapa kok ini yang lebih penting daripada di sekolah? Karena kalau di sekolah itu mereka kan hanya waktunya di PAUD atau di TK kan 2 sampai 3 jam ya. Tapi kalau di rumah lebih panjang. Nah, ketika di rumah mereka itu juga merasa homey, merasa nyaman dengan rumahnya. Mereka mau ngapain aja, it's okay. Nah, lalu sebagai orang tua atau misalkan Anda sebagai guru, Anda bisa tanyakan ke orang tuanya sebenarnya kalau ada waktu luang atau bermain bebas nih, anak itu lebih suka main apa? Nah, terus mainan atau benda apa sih yang paling disukai anak Anda? Nah, biasanya kan ada mainan khusus ya atau mainan kesukaan anak. Lalu yang ketiga, tema permainan itu yang disukai anak yang seperti apa sih? Nah, yang terakhir itu juga anak punya waktu 1 jam bermain apapun yang diinginkan. Apa yang anak Anda sukai? Nah, itu. Nah, kemudian untuk idealnya sebenarnya itu caranya seperti ini. Tapi nanti kalau seperti ini sepertinya perlu yang semacam workshop ya. Jadi anak itu seperti apa, kita lihat permainannya, observasinya seperti apa detail. Tapi kalau dalam proses penilaian secara ideal, tahapan-tahapannya seperti ini, ibu dan bunda-bunda semuanya. Jadi yang pertama, kejadian bermainnya atau mereka kegiatannya itu ditulis. Ditulis ngapain saja setiap harinya. Misalnya hari pertama bermain boneka. Nah, kemudian hari kedua bermain apa namanya Uno. Yang ketiga bermain apa. Nah, tapi jangan lupa selain dikategorikan mereka bermain apa, mereka itu melakukannya dengan pertama enjoy nggak, mereka minta sendiri nggak permainan itu, terus mulai dari awal sampai akhir aktif nggak, bersemangat nggak, lalu dikerjakannya sampai selesai nggak, itu paling nggak 3 hal yang perlu ditambahkan ketika mereka bermain itu tadi. Lalu setelah sudah dilihat dari 9 kategori permainan yang seperti di atas tadi, paling banyak itu permainan mana sih yang dilakukan? Misalnya, oh anak saya itu setiap hari senangannya gambar. Hari pertama gambar. Kalau dikasih waktu luang 1 jam, besoknya mewarnai. Besoknya lagi sukanya ini buat handicraft. Besoknya lagi meronce, besoknya lagi buat boneka. Oh, berarti kita bisa melihat nih dari skor semua itu sebenarnya profilnya anak lebih ke arah kreatif. Nah, misalnya seperti itu. Tapi memang ini idealnya
untuk melihat minat yang konsisten itu dilakukan selama 1 tahun. Begitu. Nah, lalu kalau kita sudah tahu nih pasti apa namanya minat anak kita itu lebih ke arah mana? Lebih ke arah KPKS ya kalau saya meningkatnya apa konseptual, prosedural, kreatif atau sosial. Kita sebelum atau sembari memfasilitasi anak itu yang pertama kita menerima anak itu satu paket apa adanya. Jadi jangan dibatasi dulu. Oh dia itu gini gini gini. Tapi kita petakan dia punya kelebihan apa sih? Misalnya seperti tadi ketika oh tahu minat anak ini di craft atau di kreatif maksud saya ya di kreatif. Oh berarti kita terima anak kita. Oh kelebihannya dia itu orangnya anaknya kreatif. Tapi kita juga tahu kan anak kreatif itu tipenya kalau melakukan sesuatu nggak mau yang harus runtut terus dikasih direction harus habis ngerjakan mewarnai ini mewarnai ini ya harus di dalam garis ya biasanya anak-anak yang kreatif itu nggak seperti itu. Nah Anda sambil cek atau sambil baca kira-kira anak yang kreatif itu gimana sih ciri-cirinya plus minusnya apa. Selain dicek plus minusnya apa pahami juga perkembangannya terutama pada anak usia dini dia yang masih kurang atau perlu distimulasi apa, yang sudah bagus apa. Misal anak dengan minat kegiatannya kreatif, terus dia motorik halusnya bagus, tapi ternyata motorik kasarnya kurang. Nah, apa yang perlu distimulasi di situ atau fasilitas apa yang perlu dilakukan berarti kita arahkan. Nah kalau misalkan nanti buat sesuatu nggak hanya sama duduk ya coba nanti gambarnya sama di dinding. Nah di dinding tempat kita itu bisa jadi kita berikan kan sekarang sudah modern ya bunda dan ibu-ibu jadi bisa pakai yang kalau sudah habis digambar itu dihapus lagi jadi sudah ini kalau mau gambar aja di sini nah, nah kan lebih senang dia motorik kasarnya juga bisa sambil berkegiatan naik turun, terus sambil mungkin apa namanya jalan. Jadi diasah juga, nggak hanya duduk saja. Terus dia juga belajar melompat. Oh ternyata ada yang lebih tinggi ya, saya harus menjinjit, harus lompat. Jadi selain dia motorik halusnya sudah bagus, motorik kasar yang belum terfasilitasi atau belum optimal itu juga bisa distimulasi di situ. Nah, ini perlu juga informasi selain dari orang tua, itu juga dari ini ya, dari guru. Gitu. Kemudian yang kedua, nah kalau kita sudah tahu anak itu minatnya kemana, kita beri dukungan dengan tulus. Jadi jangan sampai kita banyak kritik atau tuntutan. Misalnya kita sudah tahu anak kita itu punya minatnya di kreatif. Oh iya, kamu kan sudah bisa nih mewarnai apa namanya mewarnai dengan bagus, terus bisa menggambar pemandangan yang bagus. Yuk, tapi kenapa ya kok nggak masuk garis? Kenapa ya kok ini gunungnya warnanya ada hitam-hitamnya? Nah, jadi stop untuk memberi kritik. Kita coba tanya, ceritakan sih kamu ini mewarnai apa? Kamu ini gambarnya seperti apa? Coba cerita. Gitu. Jadi ketika anak usia dini itu tumbuhkan rasa gembira dan kompeten. Ketika mereka sudah pede, gembira, mereka tuh akan dengan sendirinya mengembangkan kemampuan mereka ketika minatnya mereka itu sudah konsisten. Jadi kita perlu paham setiap anak itu perlu berproses. Nah, selama saya juga melakukan hal ini ya, kebetulan saya sudah menerapkan ini juga pada anak saya, itu ketika kita tahu mereka sudah di level ini minatnya kan, intensitas minat itu kan semakin dia senang, semakin bertambah. Bu, aku sudah bisa gambar ini, Bu. Aku sekarang gambar nggak cuma gambar 2 dimensi, aku mau gambar 3 dimensi, Bu, lebih bagus. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kita tunggu aha momen yang diminta atau anak itu sudah tahu, oh ini loh saatnya prosesku itu bertingkat atau naik gitu. Nah, kalau misalkan anak itu nggak segera paham, dia tetap jalan di tempat. Coba tanya, kamu nggak kepingin gambar yang lain kah? Jadi kan kesannya bukan menuntut, tapi kita bertanya. Siapa tahu dia lupa atau mungkin merasa nyaman di zona itu saja, begitu. Terus yang ketiga, ini konsepnya pada anak usia dini, ketika mereka hatinya senang, itu
kan saat bermain ya. Jadi minat itu akan tumbuh ketika mereka enjoy atau senang. Dan minat yang paling dasar untuk kita eksplorasi itu minat bermain tadi. Nah, kemudian minat bermain yang seperti apa sih yang perlu kita fasilitasi? Nah, beri waktu anak bebas bermain. Ini yang perlu diperhatikan. Biasanya pada orang tua itu antara indoor dan outdoor perbandingannya masih kurang. Nah, usahakan minimal kalau di outdoor itu seminggu sekali kita ajak anak berkegiatan di luar. Idealnya sih memang setiap hari ya, misalnya seperti bersepeda atau dia bersosialisasi main dengan teman. Tapi mungkin karena kegiatan yang lain, minimal kalau di outdoor itu seminggu sekali. Untuk indoor itu biasanya kan di dalam ruangan ya, setidaknya 1 jam itu mereka ada waktu untuk bermain. Konsepnya adalah semakin banyak waktu untuk bermain, semakin banyak mereka punya waktu untuk mengetahui atau menstimulasi timbulnya minat mereka yang konsisten. Kemudian berikan juga kapan ini minat itu eh, tumbuh dengan cara bermain, mainnya itu bisa sendiri dan juga kelompok. Jadi jangan hanya dipikir, oh iya ya anak saya tuh senang main boneka sendiri, ngomong-ngomong sendiri, ya sudah kita biarkan. Nah, itu kurang memfasilitasi ke kemampuan anak atau minat anak yang secara berkelompok. Siapa tahu nih sebenarnya dia itu minatnya nggak hanya di kreatif, tapi juga sosial. Tapi karena di rumah itu nggak ada teman, nggak ada saudara, hanya anak tunggal, jarang diajak bermain sama-sama, akhirnya minat yang secara berkelompok itu kurang terfasilitasi. Nah, terus bisa juga mengacu kalau misalnya kita bingung apa ya eh, permainan yang perlu diberikan. Nah, itu juga bisa mengacu ke 9 aktivitas permainan yang disarankan. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan lingkungan tumbuh kembang. Jadi, minat itu bisa timbul, menetap konsisten, besar, dan terarah itu ketika lingkungannya juga bagus. Gitu. Ibaratnya, kalau lingkungan itu tanah dan juga hara. Nah, minat itu adalah tumbuhannya. Jadi ada biji, biji itu berkembang menjadi eh, tunas atau mungkin berkembang menjadi tumbuhan kecil, kemudian besar dan sampai berbuah. Nah, itu mulainya dari hal yang terkecil adalah orang tua, dari keluarga yang ada di rumah. Kalau di rumahnya itu sudah nyaman, sudah gembira, sudah bahagia, itu minat anak akan timbul dengan sendirinya. Nah, dari mana keluarga itu? Dari pola parenting yang konsisten, pola interaksi dan komunikasi antar keluarga, kemudian tidak ada komparasi atau perbandingan, kemudian antar saudara juga tidak ada sibling rivalry ya. Kemudian setiap anak diperlakukan dengan adil, hak-haknya, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak asah, hak asih, hak asuh itu semua hak pendidikan itu sudah diberikan. Terus juga dari sekolah itu lingkungannya sehat, nggak ada bullying, tidak ada judging, setiap anak itu diberi kesempatan untuk apa namanya berkembang. Nah, dan setiap apa yang dilakukan itu dihargai. Kemudian selain sekolah itu juga ada masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat itu orang di sekitarnya. Jadi misalnya begini, ada kadang anak itu kenapa ya kok mager? Nah, lihat sekarang yang banyak berkembang itu mager, malas gerak. Karena kenapa? Misalnya saya amati satu anak itu keluarganya aktif, kedua orang tuanya bekerja, mereka semua semangat, sekolahnya bagus. Tapi kenapa kok anak ini minat untuk berkegiatan yang kurang ya, mager saja ya? Ternyata lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangganya juga seperti itu. Hanya fokus di gadget, duduk diam dan scroll-scroll aja kalau sama handphone itu kalau nggak nge-game, scroll, nonton TV. Nah, itu juga berpengaruh pada minat anak yang nantinya kurang tumbuh secara optimal. Tuh. Kemudian ada lagi mengamati perilaku, kegiatan, dan hobi anak. Jadi pengamatan yang ideal ini memang dilakukan di rumah, lalu diproses dengan di sekolah, dan ketika anak ini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu ya dengan tetangga, atau mungkin ketika kita membawa mereka ke
lingkungan keluarga besar. Nah, ini bisa dilihat juga dari 4 minat kegiatan tadi ya, KPKS, dari konseptual, prosedural, kemudian kreatif, dan juga sosial. Itu mereka lebih ke arah mana sih? Misalnya kita lihat, anak saya ini laki, tapi kok senang bantu saya masak ya? Senangannya masak, hobinya juga setiap hari kalau ke pasar ikut. Terus, masakan saya, dia habis lihat dari YouTube terus langsung dipraktekkan. Ini minatnya ke arah mana sih? Apakah konseptual, prosedural, atau ini ya, apa namanya, kreatif ya, atau sosial ya? Nah, kalau minat misalnya minat dia sukanya masak, nah kita lihat masaknya itu. Masaknya itu dia suka yang bebas, kreatif, dia karang-karang sendiri idenya, atau kita ngelihat, oh dia kalau ngelihat sesuatu kegiatan itu mesti taat aturan. Jadi aturannya di resepnya itu 100 gram atau 200 mililiter, dia langsung ambil gelas ukur, harus sesuai itu. Nah, atau dia lebih ke arah konsepnya, oh konsepnya ini masak-masakan Jepang. Berarti kalau masakan Jepang itu lebih perlu bumbu-bumbu Jepang. Atau dia kalau sama masak sambil tanya sama saya, sama neneknya, itu bener nggak sih Bu, kalau mau masak sushi itu kayak gini kan? Nah, dari 4 itu saja kita bisa melihat kecenderungannya kemana. Oh kalau masaknya itu benar-benar dia detail melihat, oh yang perlu 200 mililiter sesuai gelas ukur. Terus perlunya berapa gram? Oh, itu arahnya anaknya ke apa namanya? Konsep prosedural. Kemudian kalau dia lebih melihat, oh ini masakan Jepang, perlu bumbu-bumbu Jepang, Bu, perlu miso dan apa ya istilahnya bumbu Jepang seperti itu berarti arahnya ke konseptual. Atau dia mikirnya, ya pokoknya jadilah, yang penting enak, saya kreasi sendiri. Nah, itu bisa ke arah kreatif. Kemudian atau lebih mengarah kalau mau masak itu tanya-tanya, Bu ini benar nggak Bu resepnya, kalau menurut Ibu benar nggak Nek, benar nggak Pak? Nah itu bisa lebih ke arah sosial seperti itu. Nah kemudian ketika kita sudah mengamati, cara efektifnya lagi juga dengan berdialog dengan anak, ngajak ngobrol. Karena apa? Kita tadi saya sudah sharing ya atau sampaikan, minat itu kan berubah-ubah. Jadi tidak serta-merta langsung itu menetap atau tumbuh. Coba tanyakan, nah kamu pengen ikut apa? Nah, kamu kepingin kegiatan apa? Pengen lakuin apa? Atau enggak dia curhat ini? Ketika dia curhat atau cerita, itu coba dengarkan baik-baik. Apa sih yang ingin disampaikan? Misalnya, Bu, aku itu di sekolah tadi itu diajari, Bu, diajari apa namanya, eh, gambar, Bu. Tapi aku tuh nggak bisa banyak gambar, mewarnai. Soalnya aku tuh mau gabungkan warna, warnaku nggak ada. Aku perlu warna pastel, Bu, misalnya. Soalnya warnanya kulit itu kan pastel agak kecoklatan, tuh aku nggak ada. Oh, berarti dia butuh pensil warna yang lebih banyak untuk menggambar atau mewarnai. Nah, itu kan juga bisa mengarahkan minat anak ke arah kreatif atau kita memfasilitasi anak materi sesuai kebutuhan anak. Dan itu tahunya ketika mereka ngobrol, ketika mereka berdialog atau sharing dengan kita. Nah, begitu untuk sharing materi pada malam hari ini. Nanti monggo kalau ingin sharing-sharing, saya dengan senang hati kita sama-sama diskusi ya, atau terkait tanya jawab mungkin ya, terkait materi yang tadi saya sharingkan, minat, bagaimana cara memfasilitasi minat anak mulai dari dini gitu. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi pada Mbak Sofi. Ya, saya ikut nyimak materinya sangat padat dan sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi ini juga nambah wawasan saya. Saya sebagai psikolog juga eh, belum pernah dapat materi minat sedetil ini. Taunya minat minat untuk profesi atau karir, Mbak. Iya toh? Iya Mbak Sofi. Heeh. Jadi sudah ada apa tipikal-tipikal karakteristik untuk perkarir dan profesi. Tapi kalau minat stimulasi sejak dini, ini penting ternyata ya teman-teman ya. Ternyata eh, ya perlu keterampilan gitu. Kita perlu tahu mengidentifikasinya, kemudian bagaimana mengembangkannya, mengasahnya begitu.
Saya lihat yang sejak tadi nyimak Bu Ririn. Nah, Bu Ririn ada tanggapan, dipersilakan Bu. Boleh bertanya, boleh menanggapi, silakan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Senang sekali bisa bergabung di grup ini. Malam ini saya masih menyimak dulu dari teman-teman semuanya. Terima kasih, Bunda. Nah, Ya, tanggapan aja dulu. Bu Ririn, boleh tahu latar belakangnya Bu Ririn? Iya, saya sebagai guru TKA di salah satu TK di Surabaya, Mm-mm, daerah Ngagel. mm-mm. Eh, saya juga punya putra tiga, putri dua, putra satu. Jadi anak saya ada tiga. Ya ini sangat materi hari ini sangat membantu saya sebagai ibu juga ya untuk mendampingi anak-anak saya terutama dalam mencari minat dan bakat mereka begitu Bunda. Tadi ada masukan seperti kita harus mengajak anak minimal satu kali dalam seminggu untuk berkegiatan outdoor. Ya ini family time ya. Jadi ini juga momen yang sangat penting terutama untuk anak saya juga, terutama yang masih kecil, yang masih PAUD juga, yang masih TK juga, dan saya nomor tiga itu masih kelas TKA juga. Eh, Selain itu juga komunikasi yang penting ya Bunda ya, mengajak anak-anak berkomunikasi apa yang kamu inginkan, kamu pengen apa, seperti yang tadi disampaikan Bunda Mayang. Di era gadget ini kan sepertinya komunikasi kita di rumah itu kan antar keluarga ya, itu sepertinya juga terbatas ya Bunda ya. Semua asik dengan gadgetnya masing-masing. Jadi sepertinya memang harus ada waktu, diluangkan waktu untuk berkomunikasi, terutama antara orang tua dan anak. Setiap harinya, itu pastinya. Begitu Bunda. Ya, jadi mengapresiasi ya, ya materi dari Bu Mayang ya. Ya, Iya, ada betul sekali. tanggapan Bu Mayang? ya. Terima kasih banyak Bunda Ririn sudah join di kegiatan di malam ini ya. Biasanya kita sharing-sharing secara langsung nih Bunda Sofi. Baru ini malahan secara online sama Bunda Ririn. Ye, Ya, terima kasih eh, sama-sama Bunda Mayang. ya mungkin bisa ini tadi sudah terima kasih sudah menyimak dan juga ini ya Bunda menceritakan kembali ke apa saja yang bisa nantinya dipraktekkan. Nah, mungkin dengan informasi ini bisa diarahkan nanti Cila itu sebenarnya minatnya ke mana Bunda. Jadi biar bisa terarah dan juga terfasilitasi Bunda Ririn. Iya, Bunda. Eh, Betul. Terima kasih Bunda. Terima Terima kasih kasih, kembali, izin Bunda remove ya. Mayang. Terima kasih Bu Ririn. Ini ada yang resen, Bu Amalia Salsabila. Dipersilakan untuk bertanya langsung, open mic, boleh open cam juga. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi ini mohon maaf saya nggak open cam ya karena lagi sama anak-anak. Ya, Ya, jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan, ada dua. Yang pertama itu kan terkait kegiatan apa kita bisa melihat anak itu mengeksplorasi ya. Kita bisa menyediakan 9 jenis tadi ya. ya, Kalau tidak salah kan yang terakhir itu ada media atau teknologi gitu. Nah, ya, pertanyaannya gimana caranya di era yang sekarang ini merasanya bahwa eh, media atau teknologi itu kalau untuk anak usia gini kayak jadi suatu hal yang apa ya, kita nggak menyediakan pun ada arah ke sana gitu. Apalagi kalau misal kita menyediakan yang itu. Pertanyaannya gimana caranya supaya ini tuh bukan nggak kebablasan terus nggak menjadikan kan anak tadi dilihat misal minatnya dia melakukannya konsisten enggak terus dia punya apa inisiatif dari dirinya sendiri enggak gitu terus eh, bisa sampai selesai enggak dan lain sebagainya gitu dan kebanyakan anak-anak kecil kalau udah sama teknologi gitu ya itu kayaknya ya dia minta sendiri gitu ya. Terus saat mau oh ini mau main HP itu kayak semangat gitu. Terus bisa sampai
selesai malah bahkan minta nambah-nambah waktu terus gitu ya. Nah ini gimana cara mensiasatinya supaya nggak seperti itu? Karena kalau anak udah fokus di HP, justru akhirnya kan kita jadi eksplorasinya semakin sempit ya. Jadi anak misal yang cuma duduk aja akhirnya jadi nggak melakukan aktivitas-aktivitas lain kan akhirnya jadi kurang eksplorasi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kalau nggak salah waktu dijelaskan satu persatu untuk media atau teknologi itu belum disampaikan ya masuk ke apa jenis yang mana gitu ya. Kalau yang tadi kan misal literasi itu atau art atau musik itu kreatif, terus construction itu prosedural dan lain sebagainya. Kalau yang media atau teknologi tadi apa ya? Bunda? Barangkali saya kelewat. Soalnya tadi kayaknya belum dibahas soal itu. Baik seperti itu. Ya, Terima kasih sebelumnya. ya. Terima kasih banyak Bunda Amalia. Ini langsung saya jawab Bunda Sofi. Mbak Sofi. Ya, silakan langsung. Baik. Ini pertanyaannya cerdas dan detail ya. Tadi benar-benar menyimak memang yang berkaitan dengan media dan teknologi. Jadi dari penelitiannya Nitsel itu untuk media dan teknologi memang terbukti tidak efektif untuk mengoptimalkan minat anak, Bunda Amalia. Jadi media teknologi itu yang sebaiknya diberikan. Ini yang berkaitan kalau bayangan kita kan media teknologi itu seperti handphone ya, mungkin seperti itu. Hmm. Tapi sebenarnya yang diarahkan di sini itu bisa jadi saya tidak sebut merek ya, misalnya media interaktif. Sekarang kan ada media yang berkaitan dengan teknologi, di situ ada misalnya surat-surat pendek atau mungkin belajar huruf yang berkaitan dengan robot. Nah, sekarang kan ada yang berkaitan dengan teknologi seperti itu. Nah, arahnya itu sebenarnya ke sana. Tapi kalau yang media teknologi seperti handphone itu memang terbukti tidak efektif untuk menimbulkan minat anak itu. Tapi permainan itu tetap disediakan, cuma bukan dalam bentuk handphone, tapi dalam bentuk media teknologi yang kekinian. Sekarang kan sudah ada beberapa, misalnya robot. Robot itu merekam beberapa pembelajaran, misalnya nyanyian, terus surat-surat pendek, atau mungkin huruf, angka, dan lain sebagainya. Nah, itu yang arahnya ke sana media teknologi ini ya, Bunda. Karena memang kalau handphone itu nantinya minatnya bukan minat ke kegiatan, tapi lebih ke arah addiction atau adiksi nanti Bunda Amalia. Begitu penjelasannya. Terima Berarti kasih Bunda. Ya, arahnya itu gimana? lebih berarti arahnya itu lebih ke fungsi ini ya teknologinya ya. Misal kalau handphone itu mungkin diarahkan buat telepon neneknya atau apa gitu. Terus kalau komputer itu mungkin mainan-mainan yang berhubungan sama coding atau apa gitu ya. Jadi lebih ke teknologi itu ke fungsi diarahkan ke fungsinya gitu ya. Atau gimana? Ya, betul Bunda. Dan teknologi ini kan berhubungan dengan hal yang kekinian. Sekarang kan ada alat permainan edukatif, misalnya eh, seperti kita belajar surat pendek, itu kan pakai perekam, terus itu kan berkaitan dengan teknologi Bunda. Oh, ya baik. Gitu. Jadi lebih ke arah sana, lebih ke arah penggunaan atau fungsi teknologinya, bukan ke gadgetnya. Begitu Bunda Amalia. Terima kasih. Kalau yang tadi berarti nggak masuk ke bagian yang mana-mana ya, kecuali nanti misal dia pilih teknologi untuk komunikasi, berarti mungkin lebih ke sosial orientasi gitu ya. Nanti tergantung pemakaiannya teknologinya yang mana gitu ya. Iya, betul Bunda. Jadi nanti Hmm. dilihat di pemakaiannya dia ke arah mana. Gitu. Terima Ya, kasih. Bunda. sama-sama Bunda Amalia. Selamat malam, saya Pak Agung. Saya Agung, Bapak dari anak istimewa. Kebetulan Alhamdulillah untuk minat dan hobi saya sebagai ortu sudah berhasil menemukannya. Cuma yang jadi masalah, karena minatnya lagi satu ini, jadi susah untuk belajar terutama saat sekolah. Anak saya ini sekarang bersekolah inklusi di PAUD SMM. Apakah ada kiat-kiat agar anak fokus di sekolah untuk belajar balance dengan hobinya? Kira-kira bisa dimengerti, Bu Mayang. Jadi Ya, untuk anak inklusi itu bagaimana menyeimbangkan atau untuk balancing antara belajar dengan hobi. Jangan-jangan itu nggak terpisah gitu. Maksudnya Bu Mayang itu
kalau tadi saya lihat sih, bagaimana belajar itu juga dibangkitkan minatnya ya. Betul. Heeh. Lah kalau ini kan yang dimaksud Pak Agung kayaknya terpisah nih. Belajar sendiri, hobi sendiri. Nah, Pak Agung mungkin bisa langsung open mic ya, biar bisa menjelaskan situasi realnya seperti apa, sehingga Bu Mayang bisa memberikan solusi begitu. Ya, Pak Agung, silakan. Halo, halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. oh iya, saya mohon izin untuk tidak buka ini karena lagi ada anak, anak saya lagi belajar. Jadi gini, kebetulan eh, untuk anak saya, kasus anak saya ini, dia baru pertama kali masuk sekolah. Jadi memang waktunya belajar untuk PAUD ini, PAUD A dia namanya di SMM. Dan kebetulan laporan dari gurunya memang untuk belajar kegiatan belajar dia itu kurang fokus gitu. Dan kita kan sebagai apalagi orang tua yang masih baru terhadap anak yang tipenya istimewa seperti ini kita masih kurang paham. Berbeda dengan anak yang biasa kan yang bisa kita arahkan. Kalau anak yang istimewa ini dia kan kalau sudah ketemu hobinya dia mau mengerjakannya fokus, tapi kalau kita suruh yang lain dia ngamuk gitu. Apalagi kalau kita suruh belajar belajar hal yang lain misalnya menghitung atau belajar membaca, jadi dia kayak gampang emosinya dan tidak fokus. Seperti itu berbeda dengan hobinya yang bisa fokus sampai sejam gitu sampai selesai lah kegiatan ini. Kebetulan hobinya ini termasuk hobi dalam seni menggambar, baik itu gambar secara manual atau di desain grafis di HP. Nah, cuman ya paling itu apakah ada tips untuk kami sebagai orang tua yang baru ini untuk biar anak ini kalau misalnya belajar di luar hobinya itu dia bisa mengembangkan minat-minatnya gitu loh, terutama untuk anak yang inklusi yang istilahnya agak susah, yang susah fokus, yang susah, kita sendiri juga kurang paham bagaimana untuk memahami anak kita sendiri seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya sudah memahami ya. Ini berarti anak Pak Agung ini lebih ke arah seni ya. Kalau tadi di profiling minat, berarti minatnya ke kreatif Pak Agung. Ya, betul. Betul ya, baik. Baik, tadi kembali, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa nih dan juga menarik. Bagaimana mensinkronkan ketika kita sudah tahu minatnya ke kreatif. Terus dari minat itu timbul motivasi belajar ya Pak. Berarti dari hal yang kreatif itu tadi, kita kan lihat dia senangnya apa, menggambar. Terus minat yang bisa diasah menggambarnya itu tadi, dia menggambar apa gitu loh. Lalu belajarnya yang masih kurang. Jadi ini Pak, yang mungkin perlu dipahami kalau di konsepnya minatnya Renninger dan Nitzel ini, ketika anak itu sudah ditemukan minatnya, ya minat itu yang dikembangkan. Jadi searah. Jadi bukan berarti ketika sudah tahu minatnya di situ, terus gimana cara belajar yang akademiknya ini. Nah, ini sesuatu yang berbeda memang. Karena di kurikulum yang sekarang, kalau pakai kurikulum Merdeka belajar ini, minat anak ditimbulkan, dikembangkan, dan itu diarahkan. Jadi kalau sudah tahu misalnya putranya Bapak minatnya di kreatif, ya berarti itu yang nanti diarahkan Pak, ke arah kreatif yang seni. Misalnya sebelumnya seninya bisa menggambar 2 dimensi, terus ke arah 3 dimensi. Nah, akhirnya itu dikembangkan lagi sampai menjadi ability atau kemampuan. Kalau hubungannya sama fokus, sebenarnya ketika anak tadi mengerjakan itu mulai dari awal sampai akhir, fokusnya bagus, sebenarnya tidak ada masalah dengan fokusnya. Berarti hal yang diminati ya di seni itu yang dikembangkan, Pak. Begitu, Pak Agung. Kalau sejauh saya pahami konsep minatnya yang Renninger dan Nitzel ini ya, Pak ya. Itu. Jadi diarahkan ke sana. Tidak serta-merta, mungkin penjelasan saya yang tadi kan ketika minat anak itu sudah tumbuh, itu kan motivasi belajarnya juga tumbuh. Nah, berarti kalau dalam konteks ini, di putra Bapak, minat
kreatifnya sudah bagus, motivasi belajar ke arah seninya yang juga meningkat, Pak. Itu yang sebenarnya perlu diasah dan dioptimalkan. Kalau yang di akademik lain, mungkin kita lihat kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka Belajar ya, kalau menggunakan itu menggunakan fase, Bapak. Jadi setiap anak misalnya dia di kelas 1, tapi belum tentu nanti fasenya itu fase A. Kelas 1 itu kan setara dengan fase A ya. Belum tentu, bisa jadi fase B, fase C, dan seterusnya meningkat. Nah, itu yang paham terkait kemampuan anak di sekolah, yang bisa menjelaskan itu mappingnya di guru. Jadi nanti kalau saran saya bisa konsultasi ke guru, kira-kira dengan kemampuan putranya Bapak, seninya itu sudah di fase berapa? Sudah melebihi atau standar sesuai dengan kelasnya. Yang masih kurang fasenya, yang belum memenuhi, itu di pelajaran atau mata pelajaran apa. Nah, bisa jadi nanti disinkronkan atau dicarikan cara belajar supaya mata pelajaran yang belum sesuai fasenya kemudian dibuatkan konsep atau diformulasikan sesuai dengan kebutuhan putra Anda. Nah, itu biasanya kalau untuk anak inklusi itu ada namanya PPI, Pak, Program Pembelajaran Individual atau Individualized Education Program. Nah, itu biasanya yang membuatkan kalau ada fasilitas dari sekolah, terutama di inklusi, itu akan dapat seperti itu, Pak Agus. Pak, maaf, Pak Agung, begitu. Ya, betul. Tadi terima kasih bantuannya Bu Indah. Pentingnya layanan pembelajaran berdiferensiasi ya, mengarahnya ke sana. Itu. Jadi saya belum bisa memberikan eh, masukan yang lebih spesifik Pak Agung karena perlu tahu fase belajarnya putra Anda itu sampai di mana, kemampuannya seperti apa, dan itu seharusnya detailnya kalau untuk inklusi ada PPI tadi. Gitu. Nah, itu nyambung itu inklusi jadi apa hot topic nih. Kalau ABK, apakah bisa ini dari materi Bu Mayang itu bisa mengidentifikasi untuk anak ABK? Apakah memang itu perlu sesi khusus tentang minat identifikasi minat ABK atau bisa pakai teori yang tadi, konsep yang tadi? Kalau yang sepanjang saya baca, itu mulai tahun 1990 sampai 2019, dari Renninger ke Nitzel, konsepnya itu eksperimen ataupun penelitian yang dilakukan masih belum mengarah ke anak spesial, Bunda Sofi. Jadi masih terkait dengan anak usia dini, terutama di usia 3 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi Ya. belum. Nah, siapa tahu nanti kalau ada pemerhati pendidikan atau mungkin yang tertarik research di sini monggo. Iya Gitu. ya, karena memang ada apa? eh, Pasti ada cara lain ya untuk mengidentifikasi minat ya, begitu. Ya, silakan Mas atau Bapak Fauzan dipersilakan. Iya, terima kasih. Terus mau tanya saya Fauzan, salam kenal Mbak Dewi. Salam kenal juga Pak Fauzan. Mau tanya, ah, ah, ini materinya menarik banget ya Mbak ya, judulnya memfasilitasi minat anak ya. Saya mau tanya gimana caranya saya bisa memfasilitasi anak saya ya terkait dengan bidang IT karena anak saya tuh senang desain sama robotik ya Mbak ya. Gitu. Satu sisi kan tahap perkembangan anak usia 8 tahun itu kan secara kognitif kan masih belum konkret ya kalau nggak salah ya. Em, nah itu gimana gitu biar ke depannya ini anak saya bisa mengikuti peminatan IT-nya gitu ya dengan baik gitu kan. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua terkait dengan minat anak pada satuan tingkat pendidikan nih Mbak, terutama pada sekolah gitu ya, di tingkat SMK gitu ya. Nah, kira-kira program apa yang kira-kira bisa untuk memfasilitasi anak dalam hal minat di luar dari ekskul gitu ya Mbak ya? Itu karena kalau misalkan kita kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi pun eh, kayaknya juga kurang efektif deh kalau pakai pembelajaran diferensiasi untuk memfasilitasi minat anak gitu ya.
Seperti itu. Terima kasih Mbak, itu aja pertanyaan saya. Makasih. Ya, baik Pak Fauzan. Saya perlu satu pertanyaan Pak Fauzan untuk mengklirkan ini. Yang tadi di SMK itu maksudnya arah yang sama dengan putra Bapak yang 8 tahun minat IT tadi atau anak yang beda, Pak? Anak yang beda, Mbak. Oh, anak yang beda. Nah, yang di SMK Eh, tadi itu minatnya apa, Pak? kan ini saya bicara secara general ya Mbak ya, karena kan Um, murid itu kan beragam minatnya gitu ya. Itu ya, apalagi terkait dengan orientasi kelulusan ya, karena kan SMK itu kan 3 bekerja, melanjutkan studi sama wirausaha. Seperti itu. baik. Soalnya sekolah udah pernah coba Mbak pakai pembelajaran diferensiasi ya gitu ya. Cuman saya pernah tanya ke anak, eh, mereka masih belum terfasilitasi dengan baik gitu ya dengan pembelajaran diferensiasi itu gitu. Kira-kira program Oh, apa gitu Mbak? Makasih. baik, terima kasih Pak Fauzan. Baik, pertanyaannya bagus sekali dan kompleks ya nih Pak. Saya jawab satu-satu. Untuk yang putranya Bapak tadi 8 tahun minat IT. Kalau yang berkaitan dengan konsep minat 4 kegiatan tadi kan Pak, yang konseptual, prosedural, kreatif, dan juga sosial, itu sebenarnya dari IT itu kan banyak ya. IT ini adalah bidangnya atau jurusannya lah ibaratnya. Bidang nanti yang ingin ditekuni. Tapi IT yang seperti apa itu kita bisa cross check dari mana. Misal ketika nanti kegiatan IT itu dia lebih senang kalau dikasih tugas IT itu sebelum mengerjakan memastikannya dengan tanya dulu nggak ke orang lain, berinteraksi nggak dengan tutornya atau gurunya. Nah, kalau lebih banyak ke arah sana, jadi intinya dia lebih berminat mengerjakan IT itu ketika sudah tahu atau sudah berinteraksi dengan orang lain. Nah, entah itu secara langsung atau kalau IT kan biasanya dengan mengetik ya Pak ya, secara online ya. Nah, itu berarti arahnya ke sosial. Nah, kalau IT-nya lebih banyak, lebih konsisten minatnya, dia ke arah kreativitas, gambar, terus membuat ide, buat logo, dan lain-lain, itu berarti ke arah kreasi atau kreatif. Kemudian kalau lebih ke arah, oh kamu kasih tugas nih, sekarang coding, coding tugasnya A. Nah, itu secara terkonsep. Jadi dia cuma tanya misalnya, nanti tugasnya apa? Oh, tugasnya bikin A gitu. Nah, itu biasanya arahnya minatnya ke konseptual. Tapi kalau tanyanya detail, tugasnya nanti A itu syarat-syaratnya apa? Harusnya apa? Itu ke prosedural, Pak Fauzan. Nah, kaitannya dengan apa? Bidang IT itu kan banyak luas. Kalau misalnya ke kreatif itu bisa diarahkan ke desain produk. Kalau anaknya konsep prosedural itu bisa di sistem informasi. Kalau di konseptual itu bisa mungkin web developer. Kemudian kalau di sosial berarti dia lebih ke arah IT yang digital marketing. Nah, jadi pengkategorian minat itu kalau menurut saya dengan konsepnya Reininger dan Nitzel itu tadi lebih diarahkan spesifik. Oh, kalau dia di bidang tertentu IT, itu IT yang seperti apa sih? Yang nantinya bisa dikembangkan dan diarahkan. Itu Pak Fauzan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus tadi Bapak bilang juga kan sebenarnya tahap perkembangan kognitifnya eh, belum ke arah ini ya. Itu ke operasional konkret sebenarnya sudah mengarah ke sana. Jadi ketika anak diberi tugas, ada contohnya, dia bisa mengerjakan. Lalu kalau yang pertanyaan kedua untuk siswa SMK, bagaimana cara memfasilitasi minat mereka? Yang pertama bisa dari survei dulu sebenarnya Pak. Kalau ideal ya, kita melihat kalian tuh senang kegiatan apa sih dikasih ini. Dari situ kita mappingkan kan, mapping kegiatan. Oh ternyata mereka punya minat itu di kegiatan ini. Kalau idealnya itu bisa difasilitasi lewat ekskul atau ekstrakurikuler Pak Fauzan. Jadi tidak langsung berkaitan dengan pembelajaran. Kenapa? Khawatirnya di fenomena di Indonesia ini kan ganti menteri, ganti presiden, ganti kurikulum ya. Nah, nanti kalau misalnya kurikulumnya bukan Merdeka Belajar lagi, beda lagi, belum tentu minat itu diposisikan seperti sekarang gitu, Pak. Nah, kalau misalnya itu mau bertahan terus ya, berarti minatnya diletakkan di ekskul. Kemudian kalau ada minat misalnya anak ini punya ide yang kreatif, saya pernah tahu ada di salah satu SMA, mereka itu memfasilitasi, tapi bukan SMK memang Pak, SMA itu memfasilitasi ada kelas untuk kreatif kelas.
Jadi khusus mereka membuat program-program sekolah yang berkaitan dengan kegiatan, misalnya pengenalan profesi dan lain-lainnya membutuhkan ide kreatif. Dan itu pun juga mereka ada proses seleksinya. Gitu. Jadi lebih ke arah sana, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas, Pak Fauzan? Ya, masih mau tanya lagi Mbak, mohon maaf ya. Ya. Anak saya yang pertanyaan pertama, anak saya tuh dia ini seneng desain-desain ya, seneng sama robotik gitu ya. Nah, kalau untuk robotik itu memang secara IT belum pernah dicoba gitu ya. Cuman eh, ketika saya kasih Lego gitu ya, itu tanpa disuruh, tanpa dia melihat suatu gambar robot gitu ya, dia bisa bikin robot gitu Mbak. Dan robot yang dibangun tuh bener-bener terbentuk banget image robot gitu ya. Kan kadang anak bikin robot itu kan nggak asal bikin, yang penting jadi robot gitu ya. Tapi ini benar-benar kelihatan robotnya gitu ya. Nah itu lebih ke bidang mana ya Mbak IT-nya? Nah, terus yang kedua terkait dengan program tadi, kalau untuk dikaitkan dengan ekskul ya, kayaknya anak zaman sekarang kalau diarahkan untuk ekskul itu kayaknya mereka lebih senang rebahan gitu ya Mbak ya. Rebahan, pegang gadget daripada harus ikut ekskul. Nah, makanya kalau untuk program kreativitas yang mungkin yang Mbak sarankan tadi di kayak di SMA itu eh, kayaknya gimana ya? Sekarang kan SMK itu kan sekolah yang banyak praktek ya, praktek produktif, tapi outputnya 3. Nah, makanya sekolah itu benar-benar tertantang banget, tapi gak ketemu jalan keluarnya nih, program konkret apa gitu. Makanya mungkin Mbak Mbak ini bisa memberikan secara konkretnya gitu Mbak. Makasih Mbak. Maksudnya, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Saya jawab yang kedua dulu sebelum pertama, Pak. Yang kedua itu berarti programnya diwajibkan, Pak. Karena saya tadi sudah jelaskan ya, kalau minat ini efektif ketika mulai anak usia dini. Nah, sedangkan Bapak ini yang dikelola adalah SMK. SMK itu sudah remaja. Nah, kalau menumbuhkan minat baru pada remaja itu lebih sulit daripada pada anak-anak. Makanya mau tidak mau itu program yang tepat, itu programnya harus wajib, Pak Fauzan. Jadi dari sekolah mewajibkan. Nah, minat yang seperti apa supaya mereka mau? Nah, itu kita menampung aspirasi mereka. Mereka diberi survei, Google Form, ininya apa, hasilnya nanti dipampang. Dipampang di pamflet, banner, atau mungkin di TV sekolah ya. Diinformasikan bahwa ini loh ternyata dari satu sekolah yang ingin kegiatan ini berapa persen, yang ingin kegiatan ini berapa persen, ini berapa persen. Dari polling itu, sekolah bisa memfasilitasi ini. Kemudian dikasih tenggat waktu sampai berapa lama mereka harus memilih satu, Pak, wajib begitu. Jadi program ekskulnya itu diwajibkan, Pak Fauzan, dan itu jadi penilaian di sekolah. Itu. Jadi supaya mereka mau tidak mau mengikuti ke arah pengembangan minat tadi. Tuh. Nah kalau Lalu kalau saya gimana? potong ya Mbak, kan kalau Ya, SMK itu kan ada 3 jenjang ya Mbak, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah berarti kalau iya. misalkan program minatnya itu dari hasil survei itu, apakah dibuat secara general ya program berdasarkan minat atau per jenjang ya Mbak ya? Itu ditinjau lagi dari kemampuan sekolah juga, Pak. Dalam hal itu kan memfasilitasi itu juga perlu pendanaan. Nah, pendanaan itu tadi kan dilihat kalau dari keinginannya kelas itu yang mana sih yang bisa. 10-11 itu kan masih bisa untuk ikut ekskul. Kalau ke-12 kan sudah mulai banyak ujian-ujian. Berarti ekskulnya sudah tidak diperlukan lagi begitu, Pak. Jadi sebenarnya lebih efektif kalau dilakukan di kelas 10-11. Kelas 12 itu lebih ke arah fokus ke eh, apa namanya? Setelah lulus SMK itu mereka mau jadi apa? Lebih ke arah karir pet atau pengenalan profesi gitu, Pak. Jadi sudah bukan eksplorasi minat lagi. Itu kalau yang SMK, kalau yang tadi terkait putranya Bapak robotik, itu tolong dipastikan bisa robotik itu bakat atau minat. Bedanya begini, kalau minat
itu mereka tanpa disuruh minta sendiri. Terus ketika mengerjakan kegiatan itu mereka bersemangat. Mulai dari awal sampai akhir mereka terlibat penuh itu. Sedangkan bakat bisa jadi mereka itu mampu melakukan itu, bisa robotik. Tapi kita pastikan selama mengerjakan kegiatan robotik tadi minta sendiri enggak pertama. Kedua, waktu ngerjakan senang enggak? Nah, kalau sudah minta sendiri, senang, terus mulai dari awal sampai akhir, anaknya aktif enggak? Nah, aktif tuh enggak mesti kelihatan dari ini ya, bersemangat atau menggebu-gebu. Aktif tuh bisa jadi misalkan ngutak-ngatik robotiknya, terus terlibat juga apa namanya, trial error, itu juga aktif gitu Kak Fauzan. Oke Mbak, makasih ya Mbak Baik, ya. ya sama-sama Pak Fauzan. Baik, Bunda Sofi, Iya, kalau dari waktu rasanya kita sudah cukup ya. Meskipun teman-teman ini kayaknya semangat, antusias begitu ya, ingin ingin explore ya, explore materi minat ini sampai jenjang SMA gitu ya, sampai jenjang untuk apa high school ya. Karena kalau high school itu kan persiapannya minat untuk profesi atau karir Pak Fauzan ya. Sedangkan konsep yang disampaikan Bu Mayang ini minat secara akarnya gitu loh. Jadi bagaimana kita itu punya concern sebagai orang tua pendidik itu eh, punya concern bahwa minat ini sebagai akar, sebagai induk, sebagai apa yang paling inti ya untuk sebuah proses belajar, terus tadi juga terkait dengan pengembangan bakatnya gitu ya. Lalu terkait dengan tadi regulasi belajar ya. Nah, itu konsep dasarnya di minatnya. Nah, nanti pada apa perluasannya ya, pada perluasannya memang untuk minat profesi dan karir. Tapi materi yang tadi kita simak dari Bu Mayang itu landasan dasar begitu ya Bu Mayang ya. Jadi saya tadi nyebutnya akar gitu, ya. Akar ilmu yang menjadi pegangan kita. Ternyata eh, minat pun itu eh, minat pun itu bisa diidentifikasi terkait dengan penguatan tadi, penguatan di beberapa level. Saya lupa materinya banyak soalnya. Di beberapa level level apa tipikal tadi ya, gitu. tipikal. Tipikal ya, lebih ke tipikal gitu ya. Nah, tipe-tipe ini yang sebenarnya lebih mendasar dibanding yang profesi. Kalau profesi itu lebih lebih aplikatif ya. Kalau ini lebih eh, fundamental gitu. Sebagai parents, bagaimana menumbuhkan minat minat anak secara mengakar gitu ya, secara kuat ya, supaya nanti berkembang pada belajar, berkembang pada tumbuh kembangnya, pada pengembangan bakat begitu. Nah, kalau rangkuman saya sih itu ya, jadi materi ini sangat menarik, sangat bermanfaat sebagai fundamental kita ya untuk apa mengidentifikasi dan mengembangkan minat anak gitu ya untuk tumbuh kembang ya, baik secara belajar, secara eh, pengembangan bakat dan keilmuan mungkin ya, karena nanti terkait dengan dia kalau punya apa tadi ya, punya passion gitu ya terus-menerus di situ bisa jadi eh, dia akan lebih mudah untuk mendalami ilmu di bidang itu. Nah, itu demikian rangkuman dari saya. Saya undang satu orang untuk juga memberikan resume pada sesi malam ini. Dipersilakan. Oke. Mbak Amalia Salsabila, Bagaimana, Bu? ya, silakan menyampaikan lesson learn apa yang didapatkan dari malam ini, Besok mau ke dari materi malam pasar. ini. Oh ya, baik. Eh, Alhamdulillah ya, malam ini saya merasa mendapatkan hal baru gitu ya. Karena memang selama ini banyak yang dibahas itu terkait bakat gitu ya. Terkait minat itu belum ada seperti panduan gitu. Terus mengikuti acara malam ini
seperti mendapatkan apa namanya eh, pedoman ya, pedoman petunjuk gitu arahan. Oh ternyata ada titik-titiknya, ada apa namanya arahan-arahannya gitu ya. Jadi semakin paham gitu, semakin punya gambaran gitu untuk bagaimana meraba atau memfasilitasi minat anak seperti itu. Ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi eh, kita semakin bijak ya, insya Allah ya kalau jadi orang tua ya. Oh ternyata sukanya itu gitu ya. Sukanya itu, menekuni itu. Wah ini berarti minatnya ke situ. Nah Sama nanti, ini Bu, apa mm, namanya? Saya ngerasanya kan kadang orang tua itu kalau udah ngerti satu minat anak, fokusnya di situ aja ya. Tapi tadi setelah tahu ada 9 yang harus disediakan, oh ya ya kita nggak hanya fokus di situ aja yang anak minat gitu. mm, Bisa jadi anak berminat di bidang atau hal yang lain, tapi berhubung kita belum pernah memberikan kesempatan gitu ya, atau belum pernah menyediakan itu, akhirnya kan jadi nggak eh, tercapture sama kita gitu. Tapi kalau misal tadi kan ada 9 dan itu bisa disediakan dan terlihat nih anak condongnya kemana kan semakin objektif juga seperti itu. iya, iya, iya. Jadi kita harus lebih bijak ya untuk tadi ya eh, melihat ragam ya. Jadi ragam minat yang akan eh, muncul gitu ya, muncul dan kita simulasi pada anak gitu ya. Baik, terima kasih untuk testimoninya, lesson learn yang sudah didapatkan malam ini. Terima kasih untuk sahabat saya ini Bu Dewi Mayasari yang materinya luar biasa. Kita jadi tercerahkan gitu ya bagaimana kita sebagai parent, sebagai pendidik bisa mendampingi anak untuk mengembangkan minatnya ya secara optimal gitu. Karena anak Indonesia ini juga perlu eh, satu stimulasi ya sejak dini ya supaya nantinya sukses gitu ya membawa Indonesia emas. Terima kasih Bu Dewi sekali lagi ya terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharingnya, untuk kesediaannya. Semoga berkah gitu ya dan bermanfaat untuk teman-teman semua.